Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Fitbar, Le Mineral. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki. Presiden juga meminta agar tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penyelidikan ulang kasus ini. Kalau ada. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho buka suara terkait 2 DPO yang dianggap fiktif atau tidak ada oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Rencananya, Komnas HAM juga akan memeriksa para saksi dan para terpidana pada kasus ini. Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Usut tuntas dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Itulah pesan dan juga seruan dari Presiden Joko Widodo kepada pihak kepolisian untuk bisa membuka sebuah tabir yang menyelimuti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Seruan Presiden Joko Widodo tadi menjadi tema perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini bersama saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika pemirsa. Selain seruan dari Presiden Joko Widodo pemirsa, kita juga akan menelisik lebih jauh bagaimana sebenarnya keterlibatan geng motor dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada 2016 lalu. Karena sore hari tadi pemirsa baru saja digelar konferensi pers dari geng motor XTC. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas kasus kematian Vina dan Eki. Presiden juga meminta agar tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penyelidikan ulang kasus ini. Vina yang meninggal itu Apa? kasus Vina yang meninggal itu viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho buka suara terkait 2 DPO yang dianggap fiktif atau tidak ada oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pemirsa. Ya, disebutkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho yang juga buka suara terkait 2 DPO yang dianggap fiktif atau tidak ada oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, di mana usai merilis penangkapan Peggy Setiawan alias Peron yang merupakan salah satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Polda Jawa Barat menyampaikan bahwa jumlah DPO dalam kasus Vina yakni berjumlah 1 orang, yakni Peggy Setiawan. Hal tersebut pun menuai pertanyaan, bahkan pihak keluarga pun menolak hal tersebut karena menurut keluarga dalam putusan persidangan jumlah DPO adalah 3 orang. Menanggapi hal tersebut, Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan alat bukti yang mengarah kepada 2 orang tersebut hingga sampai saat ini belum mencukupi. Bahkan ada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa 2 orang tersebut merupakan fiktif. Namun pihak kepolisian masih mendalami hal tersebut. Semuanya sehat. Terkait dengan kasus Vina, Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa
melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut, dan sempat dirilis oleh Kabitumas Polda Jabar bahwa tersangka salah satu DPO sudah diamankan, dan di dalam penutupnya kalau rekan-rekan mungkin bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kabitumas Polda Jabar menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Dan ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dan bahkan kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat, para ahli hukum, para narasumber yang sudah membahas masalah kasus Vina ini dengan luar biasa. Tentu saja ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri nggak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak, Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi. Maka dari itu, kalau memang ada alat bukti, keterangan-keterangan yang lainnya ataupun informasi yang bisa mengungkap lebih terang benderang kasus ini, kami sangat menunggu dan sangat berterima kasih untuk bisa mengurus ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Rencananya Komnas HAM juga akan memeriksa para saksi dan para terpidana pada kasus ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendatangi Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung pada Kamis pagi tadi. Rencana kedatangan ke Mapolda Jawa Barat untuk bertemu langsung dengan Kapolda untuk menanyakan proses dan mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM pada penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah kemudian juga bertemu dengan Inspektur Pengawas Daerah atau Irwasda Polda Jabar, Kombes Pol Kalingga Rendra Raharja, dan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Dalam kasus ini, Komnas HAM masih melakukan proses pendalaman hingga belum dapat menyimpulkan apakah terdapat pelanggaran HAM atau tidak pada proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ada saksi yang kami periksa tadi. Bisa disampaikan hasilnya? Belum bisa. Kami masih mendalami. Iya, kami masih mendalami. Ya. Siapa? Bisa dijelaskan Bu, saksi yang ditemui? Kami ya itu karena masih dalam perlindungan ya. Kami bisa menjelaskan. Masih dalam pelindungan LPSK. Jadi kami nggak bisa jelaskan. Artinya Sebelumnya, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada Rabu malam. Sementara itu, keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa karena tidak diberitahu mengenai prarekonstruksi tersebut. Polda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eki yang berlangsung di 6 lokasi di Cirebon, Jawa Barat pada Rabu malam. Lokasi prarekonstruksi pertama di warung nasi di Jalan Saladara. Lokasi kedua di tempat cucian motor dan mobil di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Kemudian beralih di lokasi ketiga yaitu tempat nongkrong para tersangka. Lokasi keempat merupakan TKP pembunuhan Vina dan Eki. Lokasi kelima, warung di sekitar lokasi pembunuhan. Selanjutnya yang terakhir di flyover Talun, tempat jenazah Vina dan Eki dibuang oleh para pelaku.
Dalam prarekonstruksi, penyidik menanyai saksi secara tertutup di dalam mobil milik Polda Jawa Barat. Petugas juga menandai TKP tempat ditemukannya jenazah Vina dan Eki. Pihak keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan datang ke lokasi prarekonstruksi. Namun mereka mengaku kecewa karena polisi tidak memberitahu proses prarekonstruksi tersebut. Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau menemui penyidiknya kesulitan ini kan karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa kan itu. Jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya apa yang tidak Peggy lakukan ya disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Sementara itu, Ibu Peggy Setiawan kembali menyatakan anaknya tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Kejahatan seperti itu, Mama, saya difitnah sama orang-orang katanya. Ya udah Mama, saya terima dengan ikhlas. Biarlah, Allah itu maha tahu, maha adil. Dia tidak tidur, Ma. Peggy barangkali sudah jalannya begini, itu aja lah. Saya nggak bisa ngomong. Bu, dengan adanya rekonstruksi ini kecewa nggak Bu dari pihak? Sangat kecewa. Kenapa Bu? Kenapa kecewanya? Kenapa pemberitahuan? Ya Bang, Ibu yakin Peggy ada di dalam sana Bu? Nggak tahu. Ada di dalam mobil Ibu yakin? karena nggak dikasih tahu ya Bu ya? Iya. Nggak ada infonya. Tadi melihat anak Ibu nggak di dalam mobil ataupun di luar? Tidak. Sebelumnya polisi menangkap Peggy Setiawan pada 21 Mei lalu di Bandung, Jawa Barat setelah buron selama 8 tahun. Usai menangkap Peggy, polisi justru menyatakan terduga pelaku kasus pembunuhan Vina yang masih buron hanya tersisa 1 orang, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Sementara 2 DPO lainnya, Andi dan Dani, disebut polisi fiktif. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One, mengabarkan. Ketua Klub Motor XTC Indonesia Doni Akbar angkat bicara setelah nama klub motornya disebut polisi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurutnya saat kejadian tidak ada bentrokan antara klub motor Moonraker dan XTC pada saat itu. Kasus Vina ini yang muncul di tahun 2016, kami mendapatkan
Usai jeda, apa kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola untuk berdialog dengan sejumlah narasumber dengan tema Jokowi usut tuntas kasus Vina. Sesaat lagi. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Sementara itu, Polri menyatakan bakal terbuka dalam proses penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, mempersilakan semua pihak yang memiliki bukti atau informasi baru untuk menyampaikan ke penyidik. Keterbukaan polisi menerima informasi apapun semata untuk membuat kasus dugaan pembunuhan berencana itu terang benderang. Tentu saja ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri nggak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak, Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi. Maka dari itu, kalau memang ada alat bukti, keterangan-keterangan yang lainnya ataupun informasi yang bisa mengungkap lebih terang benderang kasus ini, kami sangat menunggu dan sangat berterima kasih untuk bisa mengurus ini. Penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu menuai sorotan publik lantaran dinilai ada kejanggalan di dalamnya. Polda Jawa Barat meralat jumlah buronan yang masuk daftar pencarian orang atau DPO 3 menjadi 1. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap tersangka bernama Peggy Setiawan yang buron 8 tahun yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Lantas, akankah kasus pembunuhan Vina yang telah 8 tahun akan diusut tuntas usai Presiden Jokowi perintahkan Kapolri untuk mengawal kasus Vina? Akankah ada fakta baru yang terungkap di balik pengungkapan kasus tersebut? Tim TV One mengabarkan. Usut tuntas, mari kita kawal dan pihak kepolisian harus terbuka dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Itulah pesan, itulah seruan dan permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk institusi Polri dalam mengusut dan juga membuka tabir yang selama ini menyelimuti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kita tahu memang sudah ada 8 terpidana, kemudian juga 1 orang DPO berhasil ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Tapi apakah betul ini pelakunya dan juga sudahkah terurai benang kusut ini? Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya tentunya para narasumber, baik yang hadir secara langsung ataupun juga bergabung secara daring. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purnawirawan, Pak Benny Mamoto sudah hadir bersama saya. Selamat malam, Pak Benny. Malam. Baik, dan juga sebagai narasumber berikutnya akan memberikan pandangan dari sudut hukum pidana. Sudah hadir dan juga bergabung juga dengan kita Prof. Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Suparji. Baik, selamat datang. Silakan duduk, Prof. Suparji. Dan juga kita sudah terhubung, hadir juga secara daring, yaitu kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Ibu Sugianti Iriani atau Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, kemudian juga sudah hadir Pak Saiful Salim selaku pengacara dari keluarga almarhumah Vina. Selamat malam Pak Saiful Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bu Olive. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita akan pertama minta pandangan terlebih dahulu dari kuasa hukum yaitu Peggy Setiawan, Ibu Yanti yang sudah bergabung dengan kita. Ibu Yanti, bagaimana pandangannya melihat seruan dari Presiden Jokowi seperti ini, artinya minta pihak kepolisian untuk bisa lebih terbuka karena sejauh ini keterbukaan dari institusi Polri yang menjadi sorotan masyarakat. Silakan Bu Yanti. Saya mengapresiasi apa yang dikatakan Bapak Jokowi bahwa memang dalam penanganan perkara itu pihak kepolisian haruslah transparan. Karena di sini juga banyak hal-hal yang memang tidak transparansi dari pihak kepolisian, terutama kami tidak pernah diberitahu tahapan penyidikan terhadap klien kami, diantaranya pada saat press release di Polda Jabar, kami juga tidak diberitahu dan tidak bisa mendampingi klien kami pada saat press release tersebut. Tadi malam pun kami mendapatkan kabar bahwa ada rekonstruksi, kami pun tidak diberitahu, kami hanya tahu dari
media. Itu artinya tidak ada transparansi dari pihak kepolisian, karena sebagai terduga atau yang diduga Peggy yang ditetapkan sebagai tersangka dari pembunuhan Vina ini harusnya didampingi pada setiap tahap penyidikan, karena memang ini perkaranya tidak main-main dan ancaman hukumannya juga sangat berat. Ya, Pak Saiful, kemarin pada saat konferensi pers, Bang Hotman juga selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina mengatakan dan berharap bahwa Presiden Jokowi memberikan atensi terhadap kasus ini. Ternyata Presiden sudah memberikan pesannya kepada Polri. Apa yang kemudian Anda tangkap dari hal ini atau pesan ini? Akankah kemudian ini membuat Polri lebih serius untuk bisa membukanya? Iya, terima kasih. Kalau dari kami bahwa tentu ya mendengar informasi yang sangat cukup luar biasa sebenarnya. Ketika Pak Presiden Joko Widodo telah merespon, ini menurut kami langkah menuju keadilan bagi korban itu sudah mulai bisa kita lihat. Nah, tentu namun semua ini harus penuh dengan transparansi. Harapan kami adalah ketika pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polda Jabar tentu harus melakukan langkah-langkah yang kemudian itu masyarakat dapat menerima. Kenapa? Karena misalnya dari kami sendiri ketika penetapan Peggy yang kemudian dilakukan oleh Polda Jabar menjadi tersangka ataupun ditangkap, lalu menganggap yang 2 DPO itu adalah fiktif. Menurut kami, ini Polda Jabar terlalu tergesa-gesa dalam hal melakukan satu rilis ke publik untuk kemudian itu diinformasikan secara gamblang. Jadi menurut kami adalah ini hal yang paling penting harus dilakukan adalah bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Jabar wajib mengedepankan nilai-nilai yang kemudian itu tertanam pada SOP-nya sendiri gitu. Menurut kami bahwa sampai hari ini keterbukaan antara Polda Jabar dengan kami itu memang masih minim informasi. Oleh sebab itu, tanggapan kami terkait dengan Kepolisian Republik Indonesia, terutama untuk Kapolri, kami sebenarnya bukan hanya saja Presiden, karena kami tahu Presiden ini adalah Panglima tertinggi, maka seluruh struktur bawahannya ya harus menjadi atensi juga. Kami juga perlu meminta kepada Kejaksaan Agung mungkin melalui putusan Kejaksaan Negeri yang mungkin dapat dibuka kembali, begitu juga nanti di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri di Cirebon, dan mungkin begitu juga buat Polda gitu, yang kemudian ini dibawahi oleh Polri seperti itu. Keterbukaan seperti apa Bang Saiful yang Anda inginkan dari pihak Polri? Apakah hanya masalah mengenai 2 DPO yang fiktif itu saja, atau kemudian ada hal-hal lainnya selama proses ini berjalan? Iya, jadi menurut kami bahwa keterbukaan itu tentu bersandar pada, kalau kami fokusnya kepada 2 DPO itu. Kenapa? Karena memang di 2 DPO itu menurut kami Polda Jabar terlalu tergesa-gesa mengatakan bahwa 2 DPO itu fiktif. Kami masih berpegang pada BAP pada tingkat penyidikan, lalu masuk pada tingkat dakwaan, itu juga disebutkan, lalu masuk pada tingkat penuntutan, itu juga disebutkan, dan bahkan sampai pada putusan. Nah, sampai pada putusan tersebut, itu 3 nama itu masih ada. Nah, kenapa saat ini hanya 1, lalu yang 2-nya tidak ada? Nah, menurut kami ini ada kesimpang siuran. Oleh sebab itu, keterbukaan ataupun transparansi oleh Polda Jabar ya harus dilakukan. Karena sekarang, apalagi masyarakat ya, mohon maaf sekali, masyarakat sekarang ini bingungkan oleh informasi-informasi yang kemudian beredar, entah itu melalui TV maupun sosial media. Dan ini sudah menjadi masyarakat meminta ada satu kepastian ataupun keadilan bagi seluruhnya gitu. Baik, kita sudah dengarkan Pak Beni apa yang menjadi pandangan dari kuasa hukum baik almarhumah Vina dan juga Peggy. Kira-kira sama kemudian garis besarnya yang mereka keluhkan, yaitu masalah keterbukaan, transparansi dari pihak kepolisian. Terkesan tergesa-gesa sehingga kemudian semuanya simpang siur, tidak sesuai apa yang disampaikan saat ini dengan pada awal dulu. Pak Beni bagaimana? Iya, jadi pengertian transparansi ini juga harus jelas dulu ya. Tidak berarti bahwa telanjang semuanya, strategi yang dibuat, langkah yang ini harus diceritakan, tidak. Tetapi setidaknya kalau menurut kami ya,
memang perlu dikomunikasikan ketika mau melakukan langkah-langkah di mana melibatkan klien dari lawyer tadi. Kami mau prarekonstruksi misalkan, kami akan ajak klien Bapak, misalkan seperti itu. Dengan pemberitahuan itu kan, oh iya Pak. Tapi nanti sementara karena kita masih persiapan, jadi mungkin tidak perlu mendampingi karena nanti pada saat rekonstruksinya lah itu nanti bisa didampingi. Seperti itu contohnya. Baik. Jadi komunikasi menjadi penting. Ini juga akan nanti bisa dimaknai bentuk transparansi. Sekali lagi, kalau soal strategi penyidikan segala macam memang tidak boleh dibuka karena apa? Nanti dibaca oleh pihak-pihak yang menjadi target kan. Dia sudah akan menghindar, dia sudah akan menutup, dia sudah akan atur strategi pengingkaran dan sebagainya. Ini perlu dipahami oleh seluruh masyarakat. Kemudian berkaitan dengan masalah rilis. Kami sempat tanya ke Pak Dir, gimana sih yang dimaksud apa? Apakah kemudian via penyidik langsung menghapus 2 itu dan tidak akan dicari lagi, atau dari 3 1 yang baru bisa diidentifikasi dan ketemu orangnya. Jadi ternyata intinya itu oke, berangkat dari 3, dari hasil konfirmasi kepada napi, temennya, saksi ini ketemulah 1. Nah, untuk yang 2 dicari belum ketemu jawabnya. Oke. Jadi menurut kami ini mungkin masalah komunikasi ya. Jadi, tapi betul tuduhan Bapak ataupun bukan tuduhan, tapi perkiraan dari pandangan dari kuasa hukum tersebut selalu tergesa-gesa dalam menetapkan bahwa ini fiktif. Iya, 8 tahun terlalu lama. Begitu nikilat terlalu cepat. Tapi intinya begini, setelah kami konfirmasi sangat terbuka, seandainya ada bukti, ada saksi yang muncul atau masyarakat bisa berpartisipasi membantu, semua akan ditampung, ditindaklanjuti, dikonfirmasi. Jadi sekali lagi bukan berarti menutup pintu bahwa hanya 1, yang lain enggak, tidak. Artinya saat ini masih terbuka sebenarnya. Terbuka, jadi pada rilis itu kami buka lagi kan rilisnya. Sementara itu nanti kalau ada bukti-bukti ini kita tindaklanjuti. Baik. Mohon dicermati rilisnya. Kami ulang, oh masih dibuka ruang. Baik. Jadi mungkin perdebatan ini biarlah nanti akan dibuktikan di pengadilan karena semua akan bersaksi, akan menjelaskan sehingga nanti akan terjawab kenapa sih seperti itu. Baik, artinya kenapa sih kok jadi 1. Jadi kita perlu menunggu supaya tidak terjadi silang pendapat yang tidak habis-habisnya. Sebagai contoh gini, ketika masalah Linda, kan ramai gitu. Betul. Setelah diperiksa apa hasilnya? Bukan teman dekat dari Mama Vina. Jadi biarlah fakta yang teruji itulah yang kita pegang. Baik. Bukan informasi dari media sosial yang silang pendapat, sumbernya tidak jelas. Itu memang bikin bingung. Tapi mungkin juga pada kesempatan tadi Pak Beni, mungkin kita bisa juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya bukan fiktif, tapi artinya masih dibuka ruang. Betul. Masih bisa ada kemungkinan untuk ada 2 DPO lainnya, asal ada barang bukti lainnya. Begitu? Betul. Jadi bukan berarti menafikan amar putusan. 3 kok langsung dihapus tinggal 1, bukan itu maksudnya. Dari hasil penelusuran baru ketemu 1. Yang 2 seandainya ada bukti-bukti saksi atau yang ini menguatkan tetap jalan. Tapi seharusnya juga pola penyampaian ini juga harus dikoreksi memang, juga. Ya, itu dia. Nah, mungkin Prof juga bisa memberikan pandangan. Tadi salah satu yang dikeluhkan oleh Ibu Yanti adalah hak-haknya tidak didapatkan. Artinya tidak mendapatkan informasi dari pihak kepolisian. Sejauh ini prosesnya seperti apa? Tidak mendapatkan info saat rilis, tidak mendapatkan info saat prarekonstruksi. Prof Suparji, apa sebenarnya menjadi hak seharusnya dari kuasa hukum Peggy ini? Ya, pertama memang soal transparansi itu akan menjadi salah satu nafas dalam proses penegakan hukum, termasuk kemudian penyidikan, dan itu menjadi salah satu asas dalam manajemen penyidikan tindak pidana. Artinya apa? Bahwa itu harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Cuman persoalannya adalah bagaimana mengukur sebuah transparansi tadi. Apakah kemudian semua harus dibuka
apakah hanya hal tertentu. Kembalikan saja kepada aturan, kepada hak-hak misalnya tersangka, didampingi oleh penasihat hukum, terus kemudian mendapatkan perkembangan informasi dan sebagainya. Kalau apa yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi itu, saya kira bukan sesuatu hal ya yang kemudian tidak perlu dilakukan. Artinya diberikan saja, misalnya ketika ada ya prarekonstruksi, ketika kemudian ada perkembangan penanganan kasus dan sebagainya. Saya kira bukan suatu hal yang kemudian perlu ditutup-tutupi. Saya kira konteksnya yang lebih dalam lagi adalah ketika Presiden memberikan satu kata kunci, jangan ada yang ditutup-tutupi. Maka itu adalah menarik. Apakah memang ada sesuatu yang ditutupi? Betul. Apakah sebetulnya tidak ada yang ditutupi sama sekali, tetapi kemudian belum bisa memenuhi harapan publik? Ya, ini saya kira yang perlu kemudian menjadi kerja keras bagi kepolisian ya. Tetapi pada sisi yang lain juga adalah tidak hanya bergantung kepada kepolisian, karena kenyataannya sudah ada proses kejaksaan, ada proses pengadilan, artinya ini sudah ada keputusan, maka menjadi satu hal yang tidak proporsional ya, ketika semuanya adalah disandarkan pada kesalahan kepolisian sekiranya ya, ada sesuatu hal yang tidak benar. Menarik adalah ketika dua nama itu adalah dianggap fiktif kan itu, dan pada kenyataannya adalah bagaimana dua nama tadi muncul dalam salinan putusan, bahkan saya pada tingkat kasasi. Artinya kalau ini memang betul-betul fiktif, kan proses hukumnya menjadi sesat. Bagaimana kemudian menyebut dua orang dalam salinan putusan, ternyata orang itu tidak ada. Maka perlu diklarifikasi oleh kepolisian, apa makna dari fiktif tadi itu? Apakah kemudian hanya sekedar nama yang disebut tanpa ada orangnya, atau sebetulnya memang disebut ada, tapi kemudian ternyata belum diketemukan. Nah itu yang sebetulnya harus dijawab ya. Kalau adanya persepsi bahwa terlalu buru-buru, saya kira harus dijawab bukan soal buru-burunya, tapi ada soal bagaimana keputusan yang menghapus dua orang yang semula DPO menjadi tidak DPO tadi itu. Kalau yang kemudian muncul bergabung ada soal fiktif, maka dia patut disesalkan, patut disayangkan bagaimana mekanisme kontrol pada waktu itu. Dalam konteks misalnya polisi melimpahkan pada kejaksaan kemudian dilimpahkan pada pengadilan, proses pengadilan terjadi, kok sampai kemudian dua nama yang mestinya disebut tadi itu ya, terus kemudian ternyata itu tidak ada. Kok ini sampai menjadi salinan putusan yang kita kemudian bahwa kita akan terjerat pada satu asas ada res judicata bahwa putusan itu harus dianggap benar selama belum ada satu putusan di atasnya yang mengoreksinya. Jadi ini saya kira yang penting adalah bukan lagi bagaimana kita ya, bagaimana publik itu ya menuntut ini harus terbuka, menuntut ini harus cepat dan sebagainya, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengungkap perkara ini menjadi lebih terang benderang, lebih menjadi adil bagi para pencari keadilan dalam perkara ini. Gitu. Baik, nah apakah kemudian prarekonstruksi ini membuat semuanya menjadi terang benderang, termasuk juga dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi setelah jeda kami segera kembali. Sudah memerintahkan kepada Kapolri agar kasus ini terus dikawal sehingga kemudian terbuka, transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Masa ditutup-tutupi ini Presiden Jokowi sampai mengatakan hal tersebut sehingga kemudian diharapkan ini bisa memacu pihak kepolisian untuk bisa membuka dan juga mengurai kasus ini sehingga kemudian betul-betul yang ditangkap adalah pelaku pembunuhan Eki dan Vina dan juga mendapatkan keadilan baik itu korban. Kemudian juga kita tahu ada beberapa nama lainnya. Nah ini termasuk Bu Yanti juga mungkin bisa berikan pandangan ketika Pak Jokowi mengatakan jangan ada yang ditutupi. Apakah Anda juga merasa bahwa ada yang ditutupi selama ini? Betul. Banyak sekali hal-hal yang memang seperti tadi saya katakan, kita tidak pernah diberitahu tahapan dari penyidikan. Kemudian juga kita juga kecewa kenapa pada tahun 2016 itu saat Peggy dikatakan bahwa berada di Bandung tidak dilakukan pemanggilan terhadap diri Peggy karena untuk penetapan DPO itu kan harus ada pemanggilan 3 kali panggilan, apabila dia tidak kooperatif dan dinyatakan 3 kali panggilan dia mangkir baru dikatakan DPO seperti itu. Dan kemarin juga pada saat press release kita mendengar 2 DPO itu fiktif, tidak ada alasan yang secara yuridis, tidak dijelaskan alasannya seperti apa, alasan yuridisnya tidak ada, makanya kami juga bingung. Dan awalnya statementnya bahwa press release akan dibacakan pada saat 2 DPO ditangkap, tapi ternyata hanya 1 DPO yang ditetapkan, jadi tidak ada transparansi dari pihak kepolisian. Baik, saat prarekonstruksi berlangsung semalam, Bu Yanti, apakah kemudian tidak ada satupun pihak dari kepolisian yang menginformasikan kepada kuasa hukum Peggy ini?
Tidak ada, kami hanya dapat berita dari media, kemudian karena kami pun ingin tahu apakah betul ada rekonstruksi dan klien kami ada di sana atau tidak, karena kami tidak dapat pemberitahuan yang pasti, yang jelas. Akhirnya kami bersama tim kuasa hukum yang lain berusaha mendatangi TKP. Memang di sana banyak dari pihak kepolisian dan sudah banyak warga juga untuk menyaksikan TKP. Namun tidak ada satu orang pun yang diturunkan dari mobil kepolisian. Apakah ada klien kami di sana atau tidak? Kami mencari penyidik untuk menanyakan apakah emang betul ini akan terjadi rekonstruksi. Di TKP pertama kami menunggu dan mencari-cari penyidik untuk menanyakan hal itu, tapi mobil terus melaju ke TKP terakhir di jembatan Layang Talun, dan di situ pun kami menunggu dan dari informasi dan tetap mencari penyidik untuk menanyakan apakah ini memang akan terjadi olah TKP atau rekonstruksi, tapi tidak ada satupun dari kepolisian yang menjelaskan. Akhirnya kami memaksa untuk meminta penjelasan dari pihak kepolisian, dan di sana ada keamanan. Mereka bilang ini belum rekonstruksi Bu, hanya survei, begitu. Jawabannya hanya survei. Kenapa tidak diberitahu? Jadi tidak terjadi salah paham seperti ini. Dan kami tidak boleh boleh tidak bertemu dengan penyidik untuk menanyakan kenapa kami tidak diberitahu. Kalaupun ini hanya survei, seharusnya ada informasi. Jadi tidak terjadi salah paham. Karena kami pun harus melindungi klien kami. Kalau memang ini terjadi olah TKP, kami kan tahu bahwa Peggy itu kami masih memiliki praduga bersalah. Jadi kita pengen tahu kenapa Peggy dipaksa untuk melakukan olah TKP, kan kami akan menanyakan itu, tapi ternyata di sana tidak ada yang mau memberikan penjelasan kepada kami. Baik, Bu Yanti, akhirnya semalam, apakah Ibu mendapatkan jawaban Peggy betul tidak ada di dalam mobil itu? Apakah Ibu akhirnya tahu? Tidak ada jawaban apapun dan tidak ada yang diturunkan dari mobil polisi tersebut, karena mobil polisi hanya maju mundur, akhirnya meninggalkan TKP. Mulai dari TKP pertama kita ikuti dan tidak ada yang diturunkan, dan kami pun tidak mendapatkan penjelasan. Kami tidak tahu apakah Peggy Setiawan klien kami ada di dalam mobil itu atau tidak, karena memang tidak terjadi transparansi dan tidak ada penjelasan apapun. Baik, hari ini Bu Yanti, Ibu Yanti sudah tahu apakah semalam memang ada Peggy ikut di sana? Apakah hari ini sudah mendapatkan jawaban? Belum juga. Jadi Ibu hingga saat ini tidak tahu apakah Peggy ada dalam mobil tersebut atau tidak semalam. Begitu, Bu? Belum mendapat jawaban apapun. Karena memang komunikasi kami dengan pihak kepolisian memang tidak transparan dan tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Ini salah satu contohnya, Pak Beni. Padahal hanya survei begitu. Seharusnya bisa dikomunikasikan dengan baik, Pak Beni. Ya, kami sendiri melakukan pengecekan dan kami juga akhirnya diinformasikan bahwa ini hanya persiapan. Ketika akan dilakukan rekonstruksi, penyidik melakukan persiapan seperti contoh, memastikan di mana TKP yang tepat, ya kan? Kemudian yang kedua, peralatan apa yang harus disiapkan di situ, kemudian posisi dan sebagainya. Itulah di tahap persiapan dilakukan, sehingga pada saat hari H rekonstruksi semuanya sudah siap, kemudian bisa berjalan dengan lancar. Tinggal bagaimana masing-masing nanti memperagakan apa yang dilakukan di situ. Kemudian kalau saksi dia posisinya ada di mana, melihat jarak berapa dan sebagainya. Jadi memang bukan rekonstruksi tadi malam. Baik, tapi baru persiapan, baru nanti minggu depan akan dilaksanakan rekonstruksi dan kami akan diundang dari eksternal, pengawas eksternal kami akan diundang menyaksikan rekonstruksi. Ini sama dengan waktu kasus Subang, kami diundang resmi, kami hadir menyaksikan dari awal sampai akhir. Rekonstruksinya rencananya kapan? Karena isu sempat beredar awalnya besok Jumat 31 Mei, betul seperti itu Pak Beni? Tidak. Tidak, minggu depan. Minggu depan. Ya. Ibu apakah juga sudah mendapatkan informasi mengenai rekonstruksi akan berlangsung minggu depan? Belum sama sekali belum. Hingga saat belum ini ada informasi. Baik, hingga saat ini sampai hari ini.
Oke, Prof. Suparji, apa perlunya sebenarnya prarekonstruksi ataupun juga rekonstruksi? Karena sudah ada terpidana yang mendapatkan putusan inkrah, menjalani hukuman, dan saat ini apakah memang hanya mencari untuk apa yang dilakukan oleh Peggy? Apakah hanya seperti itu? Ya, saya kira rekonstruksi kan bagian dari satu mekanisme untuk melakukan satu proses pencarian kebenaran material, ya. Satu reka ulang yang kemudian dalam rangka pembuktian, ya, atas peristiwa yang terjadi itu. Lalu kepentingannya apa? Kepentingannya setidaknya kan dua hal, ya, kepada Peggy yang tersangka baru ini dan kepada terpidana yang sudah ada di penjara yang konon katanya masih banyak kejanggalan-kejanggalan itu. Maka melalui rekonstruksi ini diharapkan, ya, akan diperoleh sebuah kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan ini memang menjadi sesuatu yang lagi-lagi menimbulkan kecurigaan, mengingat apa? Bahwa ada keraguan, ya, Peggy ini adalah sebagai pelaku. Peggy ini adalah sebagai tersangka, dan ini kemudian mestinya dijawab terlebih dahulu, dijelaskan terlebih dahulu, mengapa kemudian Peggy ini adalah menjadi tersangka, mengapa Peggy ini kemudian disebut sebagai DPO pada waktu itu. Kalau itu saya kira sudah mampu dijelaskan secara akuntabel, maka proses rekonstruksi ini akan menjadi membangun sebuah kepercayaan gitu. Tetapi kita harus kembali juga pada masing-masing pihak, ya, untuk kemudian memiliki prasangka, ya, bekerja sama dengan baik. Bagaimana kemudian Polri juga mengatakan bahwa apapun informasi, apapun bahan materi yang bisa membantu ini, silahkan diberikan. Ya, silahkan kemudian diberikan satu masukan-masukan, ya, semuanya membangun sebuah fakta yang sebenarnya. Jadi jangan saling curiga, jangan saling kemudian merasa ini sudah tidak benar, merasa ini benar dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, saya kira menjadi sulit untuk mendapatkan kebenaran. Karena ya didasarkan pada sebuah ketidakpercayaan tadi itu. Maka momentum pernyataan Presiden tadi itu menjadi momentum yang baik untuk membangun sebuah bangunan kepercayaan, mengungkap kebenaran tadi. Baik, apakah efektif juga menurut Pak Beni dilakukan proses ini karena untuk bisa mendapatkan kebenaran material ini? Jadi begini, ada dinamika dalam penyidikan ini di mana ada beberapa pihak yang minta perlindungan LPSK. Artinya apa? Keterangan yang disampaikan oleh dia pandang ini akan membahayakan dirinya. Maka dia minta perlindungan. Nah, pengakuannya apa? Ini menurut kami signifikan. Nah, inilah yang nanti pada saat rekonstruksi akan muncul peran-peran atau mungkin apa yang dilakukan, siapa yang melakukan dan sebagainya, itu akan muncul. Oleh sebab itu saran kami sih, ya, himbauan kami sih, mari kita tunggu, proses ini sedang berjalan, kita dukung sama-sama sehingga nanti selesai rekonstruksi, berkas selesai, kirim. Kalau jaksa sudah menyatakan lengkap, tahap kedua persidangan dibuka, akan terbuka semuanya. Baik. Dan terutama juga Bang Saiful, kalau tadi Pak Beni mengatakan bahwa sebenarnya masih terbuka ruang kemungkinan untuk bisa menemukan 2 DPO lagi ini asal ada barang bukti dan sebagainya. Dan juga kalau diadakan rekonstruksi pada pekan depan, mungkin juga semakin terkuak. Apakah memang ada 2 orang lagi yang terlibat sebagai pelaku dalam kejahatan ini? Bang Saiful. Iya, kami tentu meyakini sekali suatu proses yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu kami akan memberikan kepercayaan 1000% kepada kepolisian. Namun terkait dengan statement yang disampaikan oleh Polda Jabar, fiktifnya 2 orang tersebut, ini yang perlu harus dijelaskan secara terang benderang di depan publik. Kenapa? Karena menurut kami bahwa ketika Polda Jabar menyampaikan dengan narasi fiktif, tentu kami merasa ini keadilan untuk almarhumah Vina ini semakin jauh dong. Kenapa? Karena kami merasa bahwa 2 orang tersebut yang di awal tadi 3 orang yang menjadi DPO ini telah jelas, konstruksi hukumnya telah jelas. Mulai dari tingkat BAP sampai tingkat putusan itu telah jelas nama 3 orang ini tidak pernah terpisah. Nah, oleh sebab itu menurut kami bahwa keadilan untuk Vina itu sudah mulai terlihat. Namun perlu juga kepolisian mempertimbangkan terkait dengan keadilan bagi terduga pelaku yang kemudian itu sekarang saat ini dihadapi oleh Peggy. Nah, kenapa? Karena menurut kami bahwa banyak
banyak informasi yang kami dengar bahwa ini Peggy yang sebenarnya atau ini Peggy yang tidak sebenarnya atau Peggy yang bukan melakukan tindak pidana. Nah, oleh sebab itu menurut kami bahwa ya tinggal di mana teman-teman penasihat hukum dari Peggy yang kemudian coba untuk membuktikan nantinya di pengadilan. Ya harapan kami bahwa kepolisian juga itu jangan melakukan tindakan yang kemudian hari ini sempat diberikan semacam stigma kepada kepolisian. Ini adalah salah tangkap seperti yang kemudian disampaikan oleh Saka. Nah, oleh sebab itu menurut kami bahwa kepolisian tentu dengan pola yang terukur dan terarah untuk bagaimana memberikan informasi kepada publik. Menurut kami cukup dengan 3 orang tadi tertangkap itu kami sudah puas. Kenapa? Karena di dalam konstruksi hukum yang selama ini dibangun sampai pada tingkat putusan, menurut kami apabila ini dihilangkan, ya mohon maaf saja, kami tidak akan terima. Kenapa? Karena telah jelas berdasarkan putusan itu. Kalau memang misalnya ini dikatakan sebagai fiktif, ya lalu pola koordinasi antara tingkat penyidikan di kepolisian dan tingkat penuntutan di kejaksaan ini seperti apa? Nah, bisa jadi kita juga akan mempertanyakan dong, dua kinerja lembaga ini seperti apa. Nah, oleh sebab itu, mulai hari ini kami selalu berharap bahwa kepolisian harus memberikan satu informasi yang utuh, yang terang kepada publik. Nah, dan yang kedua, mungkin ini saran bagi kami juga bahwa media ataupun TV-TV saat ini ya harus juga mengundang dari pihak kejaksaan untuk bagaimana memberikan informasi ini kepada publik supaya publik ini tidak bingung dengan pola ataupun narasi yang disampaikan oleh teman-teman Polda Jabar. Mungkin seperti itu. Bang Saiful, Anda masih meragukan bahwa Peggy yang tertangkap sekarang adalah Peggy pelaku sesungguhnya? Iya. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan kembali kemarin, itu kami tetap yakin bahwa Peggy ini adalah Peggy yang sebenarnya. Namun harapan kami juga bahwa apabila ini bukan Peggy yang sebenarnya, maka keadilan untuk Peggy yang bukan pelaku ini juga harus dia dapati, seperti itu. Baik, Prof. Suparji, mana dulu yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Memberikan keterangan mengenai masalah fiktif tersebut atau melakukan rekonstruksi sehingga kemudian akan terlihat apakah betul hanya ada 1 DPO saja atau memang total 3 DPO. Tapi nanti Prof. Suparji diberikan jawaban setelah jeda. Apakah Kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Bu Yanti terlebih dahulu mungkin kita berikan waktu karena waktu Bu Yanti terbatas untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini. Bu Yanti, saat semalam kami berbincang-bincang dengan Ibu, saat Ibu berada di TKP, Ibu sempat mengatakan bahwa kami belum mendapatkan kejelasan apakah Peggy ada di mobil tersebut yang ada di TKP atau mungkin di Polda Jabar. Tapi ada kemungkinan bahwa Peggy ada di Polda Jabar karena semalam juga sedang terjadi pengalihan kuasa hukum yang mungkin juga bisa bertemu Peggy. Betulkah itu, Bu? Ya betul, tadi malam memang tim kuasa hukum dari Peggy akan mengganti surat kuasa yang baru karena tergabung beberapa tim pengacara yang memang ingin membela Peggy karena mereka juga yakin Peggy Setiawan dan bukan Peggy alias Peron itu tidak bersalah. Kami pun tidak tahu kenapa Peggy Setiawan diberi nama Peggy alias Peron karena selama ini Peggy Setiawan tidak pernah menggunakan nama Peron tersebut, dan tim kuasa hukum kami yang akan memasukkan surat kuasa tadi malam tidak bisa bertemu dengan Peggy, belum bisa bertemu dengan Peggy dan belum bisa meminta tanda tangan kuasa yang baru. Mereka pun akhirnya pulang dan tidak bertemu dengan Peggy tadi malam. Baik, ada berapa kuasa hukum kemudian yang akan bergabung, Bu? Saat ini kuasa hukum yang tergabung di surat kuasa baru berjumlah 63 orang. Itu dari berbagai lintas organisasi dan juga berbagai daerah yang mensupport Peggy dan akan berjuang untuk membebaskan Peggy. Apa yang mereka katakan ke Bu Yanti? Apa yang membuat mereka kemudian berbondong-bondong ingin menjadi kuasa hukum dari Peggy ini secara serentak, secara bersama? Karena mereka melihat proses penyidikan ini tidak transparansi dan tidak sesuai dengan prosedur. Seperti itu. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk membela Peggy dan masuk dalam surat kuasa bersama-sama dengan
saya dengan tim dari kantor kami dan juga dari pengacara-pengacara Cirebon. Ibu Yanti, ketika Ibu tadi mengatakan bahwa Peggy ini kemudian bukanlah Peron, tidak pernah menggunakan nama alias Peron, Bu? Betul, betul. Baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga, karena memang saya juga adalah majikan dari ibunya Peggy, hanya kebetulan saya adalah sebagai pengacara, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus membela keluarga Peggy untuk membebaskan Peggy, karena saya tahu sendiri Peggy seperti apa. Dia hanya seorang buruh yang hanya berpikir di otaknya itu untuk mencari makan buat dirinya sendiri dan juga buat ibunya, karena memang ibu dan bapaknya sudah berpisah sejak Peggy duduk di bangku SD begitu. Jadi Peggy keluar dari SMP itu 15 tahun sudah bekerja sebagai buruh, dan kalaupun dia tidak mendapat pekerjaan di Bandung dan pulang ke Cirebon, dia selalu meminta pekerjaan kepada saya, apakah harus mengecat rumah atau misalnya membersihkan rumput. Dia itu tidak pernah berpikir apapun yang di otaknya, hanya ada bekerja untuk mencari makan buat dirinya sendiri, apalagi dia harus bergabung dengan geng motor. Tidak mungkin, karena saya yakin orang-orang yang tergabung dalam geng motor itu adalah orang-orang kelas menengah ke atas, dan Peggy seorang buruh tidak mungkin di otaknya itu berpikir untuk bergabung dengan geng motor. Yang ada pikirannya itu hanya mencari makan, untuk makan hari ini dan besok, seperti itu. Tidak mungkin, saya yakin itu. Makanya akhirnya saya tergerak untuk membela Peggy, dan saya menganggap bahwa ini adalah salah orang. Baik. Seperti itu, makanya saya yakin Peggy tidak bersalah. Artinya Bu Yanti sudah lama mengenal Peggy. Sejak kapan ibu dari Peggy bekerja pada Bu Yanti? Iya, betul. Ibunya Peggy bekerja di rumah saya itu sejak tahun 2014. Sudah 10 tahun dia bekerja di rumah saya, dan Peggy saat itu 2014 itu masih dia kelahiran 96, berarti dia saat itu masih berusia 15 tahun dan dia harus bekerja sebagai buruh untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga orang tuanya. Baik, 2014 bekerja, 2014 Ibu sudah mengenal Peggy, artinya pada saat 2016 kasus ini terjadi, Ibu dari Peggy masih bekerja pada Bu Yanti. Di tahun 2016, di kisaran bulan Agustus tersebut, Ibu pernah bertemu dengan Peggy pada saat itu, terutama akhir-akhir Agustus? Tidak, saya tidak bertemu dengan Peggy. Pas saat penggeledahan pun saya tahu, dan karena ibunya Peggy itu langsung lari ke rumah saya dan mengatakan rumah saya digeledah. Saya tanya, digeledah sama siapa? Sama pihak kepolisian. Emang kenapa? Gara-gara ada pembunuhan yang waktu hari Minggu itu, Bu, kok Peggy dituduh katanya. Padahal kan ributnya itu adalah Egy sama anak saya kan Peggy, Bu. Ya udah, kalau memang anak Bibi tidak bersalah, jangan takut, karena dalam hukum itu beda satu huruf pun ya itu sudah beda orang gitu, karena yang dimaksud pembunuh itu adalah Egy, dan isunya bahwa Egy dan juga Eki korban itu adalah sama-sama anak pejabat. Itu isunya seperti itu. Jadi Bibi jangan takut, karena Bibi bukan pejabat, karena isunya itu di tahun 2016 Eki dan Peggy itu adalah anak pejabat, seperti itu, dan itu adalah anggota geng motor, sementara Peggy bukan anggota geng motor. Baik, Bu Yanti, pada saat itu Ibu tahu di mana Peggy berada? Apakah ibunya bercerita? Apakah memang ada di Cirebon pada saat itu atau memang ada di Bandung sesuai dengan beberapa keterangan? Di mana saat itu Peggy menurut informasi yang Ibu Yanti dapatkan? Saya tahu sendiri, Peggy itu berangkat ke Bandung bekerja sebagai buruh pada tanggal 13 Juli 2016 dan dia belum pulang kembali ke Cirebon. Itu kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Peggy masih mengerjakan rumahnya Ko Aceng, yaitu dia itu kan Ko Aceng itu membangun rumahnya pada saat itu dari awal, bukan renovasi gitu. Jadi masih bekerja di sana, dan Ko Aceng pun sempat berkomunikasi dengan ibunya bahwa benar Peggy ada di sini, ada di tempatnya sedang bekerja, dan memang pekerjaan itu selesai di Desember 2016. Jadi dari 13 Juli 2016
sampai Desember 2016 itu Peggy ada di sana, dan saat Desember 2016 pun Peggy pulang dan dia bekerja di rumah saya untuk mengecat rumah. Ya, saya tanyakan, Peggy, saat kejadian itu kamu ada di sana, Bu? Katanya, saya emang nggak tahu menau. Kalau memang Ibu mau komunikasi dengan Ko Aceng, majikan saya, silakan aja, Bu. Dan Ko Aceng pun siap katanya untuk memberikan kesaksian pada saat 2016 itu. Tapi ternyata setelah terjadinya penggeledahan di rumah Peggy itu tidak ada pemanggilan dari pihak kepolisian. Peggy pun sempat nanya kepada saya, Bu, apakah kita harus ke polisi menjelaskan bahwa saya bukan orang yang dimaksud, karena kalau memang tidak ada panggilan secara resmi, buat apa kita menjelaskan? Toh polisi juga tidak melakukan pemanggilan secara resmi kepada Peggy, seperti itu. Dan itu sudah berlalu sampai akhirnya di 2024 ini kasus Vina viral dengan filmnya itu, tiba-tiba muncullah DPO. Padahal saat di amar putusan di tahun 2017 itu dinyatakan DPO ada 3 tapi tidak dilakukan pencarian. Baik. Kan itulah yang membingungkan kami. Baik, Bu Yanti, mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir karena saya tahu waktu Ibu juga terbatas, mungkin bisa dijawab dengan singkat. Pada saat itu, Bu, 2016, apakah Peggy sudah punya motor? Apakah mengendari motor? Ya, Peggy punya motor, tapi motornya juga kan jelek, dan pada saat itu motornya memang dalam kondisi rusak, bahkan diambil oleh pihak kepolisian pada saat penggeledahan di tahun 2016 itu. Sampai sekarang motornya pun belum diserahkan kembali kepada Peggy. Baik, berarti motornya yang diambil oleh pihak kepolisian. Terakhir juga mungkin, Bu, ketika kemudian kondisi motornya pun tidak bisa dipakai saat itu, memang sedang rusak. Baik, Bu Yanti, terakhir juga ketika kemudian pergi ke Bandung, apakah kemudian Peggy ini sempat mengganti identitasnya, namanya menjadi Robi? Betul seperti itu, Robi Irawan? Tahu saya tidak, karena Robi Setiawan itu adalah adik dari Peggy. Mungkin bisa dilihat dari kartu keluarga, memang Peggy itu mempunyai adik yang bernama Robi. Baik, itu adalah nama adiknya. Tinggalnya bersama ibunya juga? Robi juga pada 2016 itu kebetulan ikut bekerja juga di Bandung bersama Peggy saat itu. Baik, jadi Peggy dan Robi bersama-sama pergi ke Bandung pada saat itu. Begitu ya, Bu? Baik, iya betul. Ya, baik, Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang dengan kami, memberikan cerita tadi, dan kami tahu waktu Ibu juga terbatas. Silakan untuk bisa melanjutkan kegiatan lainnya. Selamat malam, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, kita mungkin bisa berikan pandangan terlebih dahulu, Pak Beni, terhadap apa yang diceritakan oleh kuasa hukum dari Peggy ini, Pak Beni. Yang pertama, kita bicara alibi ya. Alibi tentunya pihak penyidik harus bisa memastikan keberadaan Peggy pada saat kejadian. Adakah saksinya, adakah yang bisa memastikan dia ada di situ. Karena ada 2 alibi, dikatakan di Bandung, tapi ada yang mengatakan di TKP atau di... Inilah proses yang sedang berjalan, maka dalam rekonstruksi nanti setidaknya akan tergambar di situ. Siapa saja yang menyaksikan keberadaan Peggy di tempat kejadian. Kemudian yang perlu kami sampaikan pula, ini apa yang sekarang lagi rame kan, pernyataan Hotman Paris agar pihak penyidik memproses kasus obstruction of justice yang dilakukan oleh pengacara yang nyuruh nyabut keterangan, kemudian merekayasa keterangan saksi, kemudian juga ada lagi mendekati ke penyidik untuk supaya tidak P21 dan sebagainya. Nah, ini menjadi penting nantinya dalam konteks munculnya fakta-fakta yang kemudian publik pun bingung. Bahkan mungkin pakar hukum pidana pun mempertanyakan ya. Kok bisa begini, kok bisa begini? Bunyinya putusan begini. Nah, ini beberapa yang kami dengar, saksi itu nanti akan menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, oleh sebab itu, ya saya beberapa kali menyampaikan, kalau yakin bahwa Peggy ini salah tangkap,
diajukan gugatan pra peradilan supaya diuji untuk memastikan polisi lah tangkap atau tidak sebelum kasus pokok nanti disidangkan. Jadi lebih bagus menggunakan mekanisme yang ada daripada kemudian terjadi perdebatan, tetapi landasannya itu ya masing-masing berargumentasi dengan sumber yang belum teruji. Ya. Prof juga mungkin ada pandangan dari apa yang keterangan disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy tadi. Ya, pertama ini kembali pada soal kepastian hukum ya. Bagaimana pada waktu peristiwa 2016 bahwa sudah sempat disebut namanya, bahkan kemudian dinyatakan sebagai salah satu pelaku. Terus kemudian terjadi proses yang menunda sampai sekarang muncul lagi. Mestinya kan pada waktu itu dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat gitu ya, supaya kemudian ada kejelasan. Dan sekarang kalau akhirnya terjadi ketidakpuasan ya karena kemudian dijadikan tersangka dan ditangkap, maka ini sekali lagi satu hal kepastian hukum pada waktu itu. Kemudian yang kedua adalah ketika memang ada satu keyakinan bahwa ini adalah bukan pelakunya, saya setuju Pak Beni untuk kemudian ada mekanisme pengujian tentang sah dan tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, bahwa setidaknya tidak cukup alat bukti, bahwa itu adalah syarat untuk menentukan menjadi tersangka harus cukup alat bukti. Maka uji saja melalui mekanisme pra peradilan untuk mengetahui prosedur proses penangkapan tadi bahwa tidak sesuai dengan mekanisme yang benar karena tidak cukup alat bukti tadi untuk menjadi tersangka atau menjadi ditangkap. Yang ketiga menurut saya juga penting adalah ketika memang beralibi bukan pelaku, harapan dari kepolisian kan bekerja sama untuk kemudian bisa menunjukkan, membuktikan pelaku yang sebenarnya. Saya kira kalau memang ada satu bukti-bukti yang bisa mengarahkan pelaku yang sebenarnya, maka itu menjadi satu hal yang mestinya akan memberikan kepastian tadi itu dan memberikan keadilan kepada Peggy yang alibinya adalah bukan pelakunya. Demikian pula dalam konteks misalnya adanya pernyataan bahwa ini adalah prematur ketika menghentikan 2 orang DPO tadi itu. Lagi-lagi pada kerjasama untuk kemudian menunjukkan, membuktikan bukan sesuatu yang fiktif ya, tetapi memang ada pelaku yang sebenarnya. Maka dalam kecanggihan teknologi ini, saya kira pencarian orang kan tidak terlalu sulit ya. Bahwa bagaimana menemukan Peggy yang sebenarnya, bagaimana menemukan 2 orang yang diyakini juga adalah DPO, saya kira kerjasama saja dengan kepolisian untuk mengungkap kasus ini adalah menjadi terang benderang. Pada sisi yang lain adalah menjadi penting juga sebagai kepolisian. Ini tantangan yang sangat menarik ya. Bukan tantangan yang berat menurut saya, tantangan yang sangat menarik untuk kemudian mempertanggungjawabkan proses hukum yang telah dilakukan. Setidaknya yaitu menetapkan Peggy menjadi tersangka, kemudian telah melakukan penangkapan dan menyatakan 2 orang itu adalah fiktif. Ini dipertanggungjawabkan secara akuntabel bagaimana kemudian publik menjadi percaya. Kalau kemudian langkah berikutnya tentang rekonstruksi, saya kira adalah perlu dilakukan dalam rangka kemudian membuktikan, membantu untuk pengungkapan kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi menurut saya ini adalah menjadi satu pelajaran yang berharga bagaimana proses hukum secara cepat, secara pasti, tidak mendelay, tidak menunda, sehingga kemudian menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, apakah sekarang ada keyakinan bisa terungkap? Saya kira masih bisa diungkapkan fakta yang sebenarnya, karena saksi-saksi juga masih hidup, kemudian juga bukti-bukti petunjuk bisa dipakai, bisa juga menggunakan keterangan ahli, bahwa alibi-alibi yang dibangun ya tentunya akan kemudian bisa terpatahkan kalau seandainya menjadi tidak rasional. Misalnya, ketika alibi yang dibangun bahwa Peggy ini adalah bukan pelaku, kemudian ketika kejadian Peggy ini tidak ada di TKP, Peggy ini ada di Bandung gitu. Kan narasi yang dibangun selama ini kan muncul seperti itu. Betul. Nah, muncul pertanyaan baru bahwa memang dalam konteks ini konstruksinya Peggy, konon katanya dikonstruksikan adalah sebagai yang menyuruh melakukan, sebagai pelaku yang menyuruh melakukan. Dengan demikian, bahwa ketika dianggap menyuruh melakukan, maka menjadi bukan satu garusan ada di TKP. Maka ini kembali lagi pada soal pertanggungjawaban tentang bagaimana tindakan-tindakan ataupun alibi-alibi yang dilakukan. Harapan kita sekali lagi adalah semua bekerja sama untuk menegakkan keadilan dalam rangka memberikan kepastian hukum. Baik. Terakhir juga kami berikan kesempatan penutup kepada Bang Saiful. Silakan yang mau disampaikan, terutama juga minggu depan ini rencananya insya Allah akan segera dilaksanakan rekonstruksi akan hal ini. Silakan Bang Saiful. Iya, harapan kami bahwa
tentu harus dilibatkan juga ya, karena memang biar bagaimanapun kami adalah kuasa hukum korban almarhumah yang dimana kami menuntut keadilan. Apalagi pihak keluarga korban dalam hal ini ada beberapa langkah yang mereka pikirkan ke depan, bahwa selama ini mereka masih dihantui terkait dengan hilangnya 2 DPO tadi. Artinya fiktif yang kemudian disampaikan oleh Polda. Namun ada menjadi harapan besar bagi kami bahwa dengan adanya statement Pak Presiden Joko Widodo, dengan bila perlu kami juga ada harapan besar kalau ada statement dari Pak Kapolri. Dan bila perlu juga nanti ada kemudian beberapa instansi terkait untuk bagaimana memberikan atensi bahwa perkara ini harus dibuka secara terang benderang, mulai dari prosesnya ketika Peggy ditangkap, sampai pada rekonstruksi, sampai masuk pada proses-proses berikutnya. Ini yang kemudian menjadi harapan kami. Tentu tidak menghilangkan nilai-nilai daripada keadilan bagi korban maupun pelaku yang kemudian sampai saat ini masih diperbincangkan. Nah, menurut kami bahwa kepolisian sudah memiliki satu tolak ukur untuk menangkap seorang Peggy. Nah, ketika Peggy ditangkap, kami tentu merasa bersyukur. Kenapa? Karena kami pihak keluarga korban. Namun di sisi lain, ya kepolisian juga perlu untuk memberikan satu informasi, memberikan informasi yang kemudian itu mencocokkan antara Peggy dengan terpidana, Peggy dengan saksi-saksi yang lain untuk dipublikasi supaya ini menjadi tidak simpang siur di publik. Nah, dan harapan kami terakhir mungkin untuk seluruh warga masyarakat agar lebih jeli melihat persoalan ini. Jangan lagi menebar hoax ya. Ini harapan kami karena yang sangat terpukul itu adalah pihak keluarga. Jadi seperti itu. Baik, Bang Saiful, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah aktivitasnya untuk bisa memberikan pandangannya mengenai kasus ini kepada kami mewakili keluarga dari almarhumah Vina. Pak Benny juga terima kasih, Prof. Suparji juga terima kasih. Kita akan terus tunggu, termasuk juga akan diadakan rekonstruksi yang tadi kalau katanya Mbak Benny rencananya adalah pada pekan depan. Kita nantikan bersama apakah rekonstruksi ini bisa membuktikan ada berapa DPO selanjutnya. Berikutnya nanti Agita juga akan mengulas mengenai geng motor kepada Anda pemirsa, dan juga nanti ada narasumber yang akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan Agita. Ya, betul sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas bagaimana sebenarnya betulkah ada keterlibatan geng motor di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu. Sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami. Nama geng motor XTC disebut polisi saat rilis tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan alias Peron beberapa waktu lalu. Ketua XTC Indonesia Doni Akbar pun angkat bicara setelah geng motornya menjadi sorotan. Menurut Doni, pihaknya telah mengumpulkan informasi perihal peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki pada 2016. Ia pun menegaskan pada saat itu tidak ada perseteruan antara geng motor XTC dan Moonraker. Doni membenarkan korban atas nama Eki merupakan anggota geng XTC Cirebon. Kami mendapatkan sebuah informasi bahwasannya mereka saat itu juga tidak jelas ya siapa para pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap Eki, yang dimana Eki ini adalah anggota XTC gitu. Jadi kalau misalkan disebut salah satu kelompok motor diduga para pelakunya itu bahwasannya sebagai anggota dari kelompok motor katakan Moonraker, itu juga masih simpang siur di lapangan saat itu. Dan sampai saat ini di tahun 2024 pun sama. Mereka juga belum jelas bahwasannya bahwa Eki ini dilakukan pembunuhan itu dilakukan oleh para pelaku dari kelompok motor Moonraker. Jadi di 2015 justru mereka itu sering melakukan deklarasi damai ya, komunikasinya aktif antar sesama pengurus. Itu membuktikan bahwa mereka baik-baik saja. Klub XTC berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.
Ya, kita sudah mendengarkan langsung bagaimana tanggapan dari Ketua XTC Indonesia. Memang adanya perseteruan antar geng motor di dalam kasus tewasnya Vina dan juga Eki ini menjadi pertanyaan. Betulkah memang ada keterlibatan perseteruan antara geng motor sehingga ini juga salah satu yang menjadi penyebab ataupun pemicu permasalahan antara pembunuhan ataupun kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 lalu silam. Ada beberapa geng motor yang disebutkan. Jika tadi sudah disebutkan ada geng motor XTC, kemudian juga ada Moonraker. Pemirsa, kami akan membawa Anda untuk mendalami lebih jauh bagaimana sebenarnya geng motor yang sebelumnya sudah disebutkan tadi, karena memang sebelumnya juga sudah ada konferensi pers pada sore hari tadi di mana pihak dari XTC sendiri juga sudah memberikan konferensi pers. Kita akan hadirkan bersama pemirsa bagaimana pada tahun 2016 lalu geng motor ini terseret di dalam pembunuhan Vina. Terungkap tepatnya dalam putusan sidang banding Rivaldi dan juga kawan-kawan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tahun 2017, pemirsa. Dalam putusan ini diceritakan secara runut bagaimana kronologis peristiwa yang dimulai pada tanggal 27 Agustus 2016, tepatnya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi di mana 11 orang pelaku ini berkumpul di warung Ibu Nining, kemudian sambil menegak miras oplosan, pemirsa. Ini merupakan putusan banding dari Rivaldi DKK di PT Jawa Barat pada tahun 2017. Kita akan hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Bagaimana kemudian pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat pada saat itu, tepatnya lokasi berada di depan SMPN 11 Cirebon. Saat itulah pelaku bernama Andi sempat bercerita jika ada permasalahan dengan geng motor XTC tadi dan juga akhirnya meminta bantuan dari geng motor Moonraker. Disebutkan ada geng motor selain XTC adalah geng motor Moonraker. Ini kronologi ataupun kejadian pada pukul 20.30 pada saat itu para pelaku yang sedang pindah lokasi. Kita hadirkan informasi berikutnya, pemirsa. Setelah meminta pertolongan dari geng Moonraker, barulah kemudian sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, pemirsa, inilah kejadian yang kita ketahui bersama bahwa Eki dan juga Vina yang pada saat itu mengenakan jaket atau atribut ini bertuliskan XTC, lalu kemudian melintas di depan SMPN 11 Cirebon. Yang kita ketahui bersama bagaimana kronologi selanjutnya adalah pengeroyokan yang terjadi antara para pelaku terhadap Eki dan juga Vina. Kita akan hadirkan informasi selanjutnya, pemirsa, bagaimana setelah itu kita ketahui motor korban ini dilempari batu yang kemudian dikejar juga sejauh 50 meter oleh sejumlah pelaku. Dan kita ketahui juga bahwa pada pukul itu kemudian dilakukan adanya pemerkosaan dan juga berujung maut untuk Eki dan juga Vina. Inilah kilas balik, pemirsa, bagaimana kronologi yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar peristiwa pembunuhan dan juga bahkan pemerkosaan ini terjadi didasari adanya perseteruan antara geng motor XTC ataupun Moonraker. Kita akan coba berbincang juga bersama dengan narasumber yaitu Ketua Umum XTC Indonesia, Mas Doni Akbar. Mas Doni, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Selamat malam pemirsa TV One. Baik. Mas Doni, sebelumnya kita tentunya sudah mendengarkan pernyataan langsung dari Mas Doni sebagai Ketua Umum XTC Indonesia. Tapi melihat nama XTC ini disebutkan ya di dalam kasus Vina dan juga Eki ini, bagaimana dari respon XTC sendiri? Baik, sebelum menjawab itu, izinkan saya Mbak Gita untuk mengklarifikasi terkait penyematan nama geng motor. Ya. Karena XTC ini sudah bertransformasi dari mulai 2012 dari kelompok yang tidak legal, tidak terdaftar atau stigmanya itu sudah melekat di XTC itu sebagai geng motor. Namun transformasi dari XTC menjadi sebuah organisasi legal itu sudah dibuktikan di 2012. Artinya ketika kejadian 2016 memang posisinya XTC itu sudah resmi menjadi sebuah organisasi yang diakui negara. Itu. Nah, kepada kejadian
Vina tersebut di 2016, tentunya almarhum Eki ini memang kami mengakui bahwa ya almarhum terdaftar tercatat sebagai anggota XTC. Nah, jadi bukan kelompok geng motor. Ya toh. Ini juga mohon maaf TV One ya, pemirsa, karena memang ketika liputan di Apa Kabar Indonesia pagi ini, ketika penyematan geng motor kepada XTC ini muncul dari seluruh anggota XTC di Indonesia dan bahkan di luar negeri, agar supaya saya selaku ketua umum, bapak dari mereka untuk mengklarifikasi kepada TV One, karena memang kami ini dalam perubahan-perubahan menjadi organisasi yang lebih ternama, terhormat dan bermartabat ini tentu butuh dukungan dari seluruh pihak, termasuk dalam hal ini peran media itu. Baik, terima kasih Mas atas koreksinya. Bagaimana selanjutnya dari pihak XTC sendiri atau dari organisasi XTC sendiri merespons bahwa memang pada 2016 lalu ini memang sempat disebutkan ya, bahkan Vina dan juga Eki ini mengenakan atribut XTC, Mas? Betul. Jadi pada kejadian, informasi yang saya dapatkan dari teman-teman Cirebon, pada hari kejadian tersebut, almarhum bersama pacarnya yaitu almarhum Vina memang menggunakan atribut XTC. Namun kejadian siapakah pelaku pembunuhan terhadap kedua almarhum ini masih simpang siur sampai tahun ini 2024. Masih belum jelas apakah para pelaku itu adalah anggota kelompok motor atau monreker atau kelompok motor lain. Itu juga belum jelas ya siapa pelaku dari kasus ini. Tapi biasanya kultur dari kebiasaan kelompok motor dulu, perseteruan memang diawali dari eksistensi lah dari setiap kelompok motor, bukan hanya dari balap-balapan, karena anggota semakin banyak jadi semakin liar sampai jadi ada perseteruan perang-perangan seperti itu dulu. Nah, jadi perseteruan memang diawali dari perseteruan antara kelompok motor. Namun untuk kasus Vina ini, Ketua XTC Cirebon menyatakan 2015 sampai tahun 2024 saat ini itu tidak ada perseteruan yang dilakukan antara kelompok motor ini yang sudah sekarang sama-sama semua sudah menjadi organisasi masyarakat. Jadi yang saya tahu itu seperti itu. Makanya kalau misalkan benar oleh kelompok motor, biasanya otomatis kelompok motor ini yang sebagai jadi korban itu biasanya otomatis langsung mendengar kabar itu heboh, langsung melakukan aksi-aksi balasan, spontanitas seperti itu. Kalau saat itu kejadian 2016 memang adem-adem aja, atau mungkin karena diinfokan pas awal itu kecelakaan tunggal gitu, kecelakaan lalu lintas itu. Oke, Mas ingin mengkonfirmasi juga, ini kan tidak hanya Eki yang menggunakan atribut, tapi juga Vina ya. Apakah Vina ini juga terdaftar secara resmikah sebagai anggota juga, atau mungkin anggota baru, atau istilahnya mungkin simpatisan, atau seperti apa? Ya, berdasarkan informasi dari pengurus di sana, kalau almarhum Eki ini memang tercatat sebagai anggota XTC, tapi Vina sendiri ini hanya kebetulan karena pacarnya dari almarhum Eki, jadi pengenaan atribut XTC itu mungkin diberikan oleh almarhum Eki. Oke, artinya sebenarnya pada tahun 2016 begitu ya, untuk proses perekrutan sendiri ini memang seperti apa, Mas? Apakah memang setiap anggota itu akan mendapatkan kartu atau ada proses-prosesnya untuk perekrutan ini? Baik. Memang dari XTC sendiri dalam perekrutan ketika transformasi menjadi sebuah organisasi legal, kami dimulai mungkin dari 2019 khususnya, kami melakukan pendataan ulang ya dengan berbasis online untuk memudahkan tercapainya tujuan. Itu sudah alhamdulillah sudah banyak terdaftar, hampir puluhan ribu ya di masa kepemimpinan saya, karena terhambat, padahal target kami Dewan Pimpinan Pusat itu ingin mendapatkan data valid hampir 1 juta.
gitu. Karena kemarin wabah COVID di 2020 awal, hampir 2 tahun lebih, itulah yang menjadikan kendala bahwa registrasi pencatatan anggota itu tidak berjalan maksimal sesuai dengan harapan. Tapi untuk Eki ini terdaftar resmi, Mas, sebagai anggota, betul? Kalau dulu sebelum 2019, karena perlu diketahui bahwa XTC Indonesia walaupun legal di tahun 2012, itu baru mampu melaksanakan musyawarah nasional pertamanya itu di tahun 2019. Dan saya adalah ketua umum yang dipilih berdasarkan musyawarah nasional pertama. Nah, jadi saat itu ketika bentuk keanggotaan XTC pada tahun sebelum 2019, itu biasanya dipegang pendataannya itu oleh ketua-ketua wilayah. Dalam hal ini Cirebon Kota, nanti ketua Cirebonnya itu memiliki database. Itu, tapi masih manual. Yang saya tahu masih manual, mereka punya KTA, tapi masih manual pendataannya. Oke, baik. Mas Doni, ini kita ingin konfirmasi, ini kan juga selain XTC ada disebut Moonraker. Jadi pada tahun 2016, XTC Cirebon khususnya dengan Moonraker ini seperti apa? Apakah memang ini adalah komunitas ataupun organisasi yang memang berdampingan atau seperti apa sejarah di antara keduanya? Tahun 2016 khususnya, Mas? Khususnya tahun 2016 ya, kalau perseteruan itu mungkin di 2010 ke bawah. Nah, untuk 2010 ke atas dimulai seperti XTC ya, yang satu genre ada Briges, ada Moonraker, ada GBR. Itu di tahun 2010 ke atas sudah transformasi menjadi organisasi legal. Ada yang bentuk LSM, ada yang bentuk ormas. Nah, ini perseteruan-perseteruan itu sudah mulai hilang. Dibuktikan dengan komunikasi aktif antar sesama pengurus. Dan buktinya hari ini pun di Cirebon, hari ini tadi mereka melakukan deklarasi damai. Dan ini kita sudah melakukan banyak sekali deklarasi-deklarasi damai yang digagas oleh tentunya dalam hal ini kepolisian Polda Jawa Barat. Dan saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian khususnya di Polda Jawa Barat. Oke. Jadi bagaimana Mas terakhir mungkin analisa ataupun investigasi terakhir mungkin ya dari pihak organisasi atau komunitas dari XTC sendiri melihat kasus pada tahun 2016 dan juga ada menyebut Moonraker juga Mas. Sejauh ini seperti apa temuannya? Baik, bagi kami XTC Indonesia tentunya kami lebih mempercayakan persoalan ini terhadap pihak kepolisian karena apalagi ya korban yaitu almarhum Eki, menurut informasi yang saya dengar orang tuanya adalah seorang anggota polisi juga dan memiliki jabatan juga. Tentunya orang tuanya sebagai anggota polisi sangat lebih serius dibandingkan kami dalam menyelesaikan persoalan ini. Dan harapan kami kepolisian ini ketika mengungkap para pelaku yang diduga DPO ataupun misalkan sekarang ramai lagi dibicarakan karena adanya 2 DPO yang dihapus, bagi saya XTC Indonesia ya sangat mempercayai kinerja kepolisian karena kami sering berurusan dengan pihak kepolisian seperti halnya kasus kemarin ada lagi kejadian antar kelompok motor, kebetulan ada anggota XTC yang dibunuh karena menggunakan atribut XTC. Ini motifnya percintaan, ya. Jadi ada pelakunya menggunakan atribut kelompok motor lain. Ini motifnya percintaan. Tapi dalam hal ini kinerja kepolisian dalam waktu 4 jam ini Kapolresta Bandung Bapak Haji Kusworo itu mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik hanya 4 jam. Baik. Menangkap seluruh pelaku. Itu. Jadi artinya kami percaya bahwa kepolisian dalam hal ini apalagi ada atensi yang saya dengar dari Bapak Presiden Joko Widodo tentunya akan lebih serius untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya dan jangan sampai ada pelaku yang seharusnya bukan pelaku tapi ditersangkakan, kita juga tidak setuju. Baik. Ya, semoga polisi Polda Jawa Barat khususnya bisa mengungkap pelaku yang sebenarnya. Baik, itu harapan kita bersama tentunya. Terima kasih sekali lagi Mas Doni Akbar, Ketua Umum XTC Indonesia sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sehat selalu. Sama-sama Mbak Gita, selamat malam TV One.
Terima Selamat kasih. malam. Dan pemirsa, jika tadi kita sudah membahas bagaimana kronologi terlibatnya ataupun ada 2 komunitas ataupun geng motor yang terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Nanti usai jeda pemirsa, kita akan bahas lebih jauh bagaimana sebenarnya sejarah dari XTC maupun geng-geng motor ataupun organisasi ataupun komunitas motor lainnya. Namun usai jeda pemirsa, saat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, tadi kita sudah membahas cukup komprehensif mengenai komunitas ataupun geng motor dari XTC yang diketahui pemirsa sejarahnya cukup panjang. Bahkan sudah berdiri sejak tahun 1982. Tapi tidak hanya XTC, Moonraker ini juga disebutkan tentunya terlibat di dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kita akan coba hadirkan pemirsa bagaimana sejarah ataupun informasi mengenai geng motor ataupun komunitas dari Moonraker ini yang juga disebutkan pada tahun 2016 silam. Ternyata pemirsa, geng motor Moonraker ini juga cukup lama. Kalau tadi XTC sekitar tahun 1982, kalau Moonraker ini didirikan pada tahun 1979. Ini profil langsung dari geng Moonraker pada tahun 1979 dan kemudian memiliki logo, makna logo serigala terbang. Ini merupakan sebagai simbol solidaritas. Selanjutnya, kemudian juga pemirsa, kita tahu bahwa aktivitas dari geng motor ataupun komunitas motor ini sempat ada beberapa stigma-stigma yang negatif karena memang identik dengan balapan liar, kemudian juga pertarungan di jalan. Inilah yang kemudian sempat membuat bagaimana stigma dari komunitas motor ataupun geng motor ini sempat dicap negatif. Namun kemudian jika tadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pihak XTC ataupun dari Mas Doni bahwa beberapa geng motor ataupun komunitas motor kemudian juga sudah merebranding ataupun memperbaharui image-nya seperti untuk mengubah bagaimana komunitas ataupun geng motor ini supaya lebih positif dan bagaimana supaya bisa lebih bermanfaat tentunya untuk masyarakat. Tepatnya pada tahun 2010 untuk menjadikan persepsi publik lebih baik, Moonraker ini juga mengubah anggaran dasar dan juga rumah tangga dan tak lama kemudian bahkan IMI Jawa Barat ini memberikan penghargaan kepada Moonraker sebagai klub motor terbaik pemirsa. Dan selanjutnya kita akan hadirkan, ini dia pada tahun 2010 lebih tepatnya bagaimana Moonraker mengubah ADART untuk memperbaiki citranya. Selanjutnya, dan juga kita ketahui dari IMI Jawa Barat bahkan memberikan penghargaan sebagai komunitas motor ataupun geng motor terbaik. Inilah kemudian kita ketahui bersama bagaimana fenomena geng motor ini kerap dikaitkan dengan stigma yang cukup negatif yang memang umumnya terbentuk dari remaja putra ataupun pemuda pemirsa dengan latar belakang sosial daerah ataupun sekolah yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud dari ekspresi mereka. Kebanyakan memang dari geng motor ini adalah kaum muda usianya belasan tahun yang kemudian mungkin banyak melakukan operasi ataupun berkegiatan pada malam hari. Namun kemudian seiring dengan perkembangan zaman ataupun perkembangan tahun ke tahun, jika kita ketahui bahwa geng motor ini kerap dikaitkan dengan stigma yang negatif karena marak dengan balap liar, kemudian ada juga perkelahian. Beberapa geng motor ataupun komunitas ini kemudian membentuk suatu organisasi, bahkan juga bekerja sama dengan pihak-pihak seperti TNI ataupun Polri dan juga aparat keamanan, bagaimana juga supaya mereka bisa menghasilkan suatu kegiatan yang juga bermanfaat. Kita akan hadirkan juga pemirsa jika tadi kita sudah jelaskan bagaimana Moonraker yang dibentuk pada tahun 1979 yang kemudian mengubah citranya pada tahun 2010. Bagaimana kemudian dengan XTC? Kita hadirkan untuk Anda pemirsa. XTC yang tadi kita ketahui ini dibentuk pada tahun 1982, tepatnya merupakan geng motor ataupun komunitas motor yang berasal dari Tanah Pasundan. Ini didirikan langsung di Jawa Barat pemirsa dengan anggota yang cukup banyak. Kita hadirkan langsung untuk Anda bagaimana profil geng motor XTC. Kepanjangan dari XTC adalah Exalt to Coitus. Didirikan pada tahun 1982. Yang juga hingga saat ini sudah berubah
Tidak hanya exalt to coitus, namun juga berubah kepanjangannya menjadi exalt to creativity. Selanjutnya, jika tadi kita melihat kalau Moonraker memiliki logo serigala sebagai simbol solidaritas, untuk STC sendiri memiliki logo lebah. Ini merupakan simbol solidaritas dan juga kelompok dimaknai dengan solidaritas antar anggota. Jadi memang jika ada salah satu di antara mereka yang mengusik ataupun terusik, maka anggota lainnya ini juga harus membela. Seperti halnya lebah, seperti simbol ataupun logo dari mereka ini. Jadi memang solidaritas antara komunitas motor ataupun geng motor ini cukup tinggi, pemirsa. Dan memang keanggotaan dari XTC ini berkembang begitu pesat. Anggotanya ini bahkan didominasi oleh remaja usia 14 sampai 19 tahun. Rata-rata memang remaja yang umumnya ini masih sekolah ataupun bahkan ada juga sekolah SMK, SMA ataupun bahkan sudah memasuki kuliah. Untuk kepemimpinan dari XTC ini juga dikenal dengan istilah Panglima Perang, yaitu orang yang ditunjuk berdasarkan musyawarah dari seluruh anggota atau musyawarah internal, kemudian untuk memimpin atau istilahnya menjadi Panglima Perang. Nah, ini dia pemirsa, bahwa jika tadi Doni Akbar selaku Ketua XTC Indonesia ini juga sudah mengklarifikasi bahwa memang untuk XTC sendiri tidak lagi dikaitkan dengan stigma geng motor yang berkonotasi negatif. Kita ketahui bahwa memang geng motor ini kerap kali menghadirkan stigma-stigma yang tidak baik kepada masyarakat karena begitu banyak stigma-stigma negatif yang muncul. Kita akan nantikan tentunya bagaimana perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang memang diketahui pemirsa melibatkan adanya geng motor ataupun intervensi dari geng motor. Namun sesaat lagi kami juga akan menghadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kemarin Kamis sekitar pukul 13.04 waktu Indonesia bagian Barat, ini kembali mengalami erupsi. Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melaporkan ketinggian kolom abu teramati mencapai 2.000 meter atau 2 km dari puncak kawah. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Letusan Merapi terlihat jelas dari berbagai daerah di wilayah Kabupaten Agam. Atas adanya erupsi ini, warga di wilayah Padang Panjang, Tanah Datar, dan Agam diminta untuk tetap waspada. Gunung Merapi hingga kini masih berstatus siaga atau level 3 dengan radius aman 4,5 km dari pusat erupsi. Ya pemirsa, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter lebih masih merendam ribuan rumah di 6 kecamatan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, banjir berdampak terhadap 18.000 jiwa. Banjir juga merendam fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, hingga kantor perangkat desa. Data BPBD Kabupaten Katingan, banjir yang terjadi sejak 25 Mei 2024 masih merendam 6 kecamatan dan berdampak terhadap 18.287 jiwa dari 7.000 lebih kepala keluarga. Gedung kantor pabrik perusahaan makanan dan minuman di Cengkareng, Jakarta Barat, pemirsa, terbakar. Tidak ada aktivitas produksi saat kebakaran terjadi. Kobaran api membakar gedung kantor perusahaan makanan dan juga minuman, tepatnya di Jalan Dan Mogot, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat pada dini hari tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam ruangan membuat api terus berkobar dan menjalar ke lantai 3 gedung.
Sejumlah petugas damkar Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api yang berada di ketinggian. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran, meski dugaan awal akibat dari korsleting listrik di lantai 2. Meski sumber air dekat, namun banyaknya barang yang mudah terbakar dan juga sekatan ruangan di setiap lantai sempat menyulitkan proses pemadaman. Material besi proyek gedung di Kejaksaan Agung terjatuh di perlintasan MRT Blok M Jakarta Selatan pada Kamis petang. Akibat peristiwa tersebut, perjalanan MRT berhenti beroperasi hingga proses evakuasi. Besi material bangunan proyek gedung Kejaksaan Agung Kamis petang terjatuh di jalur perlintasan MRT Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Material besi yang sedang diangkat oleh kren tiba-tiba goyang hingga masuk ke jalur perlintasan MRT. Diduga material besi tersebut goyang akibat kencangnya angin di kawasan tersebut. Beruntung material besi tersebut tidak jatuh ke jalan raya. Kendati demikian, para pengendara khawatir dengan posisi besi material yang miring dan juga membahayakan. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun akibat peristiwa tersebut, perjalanan MRT dari Blok M menuju Sudirman maupun sebaliknya berhenti beroperasi hingga proses evakuasi. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Agita Mahlika dan juga bersama dengan Putri Viola. Baik, ya betul sekali Agita, dan pastikan Anda juga menyaksikan program Dua Sisi akan hadir tentunya sesaat lagi dan juga masih mengupas tuntas mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Akhir kata saya Putri Viola. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Nutrif Benecol, Le Mineral,